yang beranggotakan saya sendiri, Rawania Saputra. Saya Apresia Rosvita. Saya Adelia Putri. Saya Helda Triwulandari. Saya Arina Mariana. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengaruh fasilitas kampus terhadap kepuasan dan motivasi belajar mahasiswa politeknik di tanah laut. Baik, selanjutnya kami akan membacakan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi vokasi berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang terbaik bagi mahasiswanya. Namun dalam praktiknya sering kali terdapat keluhan dari mahasiswa terkait beberapa fasilitas yang kurang memadai. Ketersediaan ruang belajar yang memadai, kondisi laboratorium yang tidak optimal, serta fasilitas umum lainnya yang dianggap belum memenuhi standar. Maka dari itu kami akan melakukan penelitian untuk meneliti kebutuhan mahasiswa terhadap fasilitas dalam motivasi belajar di kampus. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh fasilitas kampus terhadap motivasi belajar mahasiswa politeknik di tanah laut. Yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan data hubungan fasilitas kampus dan kepuasan serta motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan dengan Helda. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh fasilitas kampus terhadap motivasi belajar mahasiswa di Politala. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mengetahui cara mengumpulkan dan menyajikan data hubungan fasilitas kampus dan kepuasan serta motivasi belajar mahasiswa. Kemudian metode penelitian akan dibacakan oleh Adelia. Metode penelitian yang pertama adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu diperoleh dari responden berupa jawaban terhadap pernyataan dalam kuesioner. Data primer ini didapatkan secara online melalui Google Form pada mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner online melalui Google Form. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner terbuka. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi aktif di Politeknik Negeri Tanah Laut. Sampelnya adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rina. Selanjutnya yaitu analisis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian itu ada tiga: statistika deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Untuk rumusan hipotesis pada penelitian ini yaitu HO, kepuasan fasilitas untuk variabel X berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa untuk variabel Y. Untuk H1-nya yaitu kepuasan fasilitas untuk variabel X berpengaruh negatif terhadap motivasi belajar mahasiswa untuk variabel Y. Selanjutnya yaitu hasil penelitian di mana penyajian data mentah. Berikut adalah data mentah yang dikumpulkan melalui Google Form menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner online, di mana populasi yang dituju yaitu mahasiswa atau mahasiswi aktif Politeknik di Tanah Laut. Selanjutnya yaitu penyajian data setelah pengolahan, di mana cari rata-rata terlebih dahulu pada data semua kepuasan terhadap fasilitas yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi, di mana kita menentukan intervalnya terlebih dahulu menggunakan rumus I lebih dari sama dengan H dikurang L per K, di mana I yaitu panjang interval, H nilai tertinggi, L nilai terendah, dan K jumlah kelas. Angka 35,75 sampai 4375 didapat 6 frekuensi. Begitupun seterusnya hingga total semua frekuensi menunjukkan total dari jumlah data yang telah ditentukan. Selanjutnya nilai tengah. Nilai tengah didapat dari rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 sehingga menghasilkan 39,75 pada interval pertama. Begitupun pada interval yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu nilai tepi. Nilai tepi didapat dari batas bawah dikurang dengan 0,5 sehingga mendapatkan hasil 35,25. Begitupun selanjutnya. Kemudian frekuensi relatif.
Frekuensi relatif didapat dari hasil frekuensi dibagi dengan total data sehingga mendapatkan hasil 0,105263158. Begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu frekuensi less than, di mana didapat dari frekuensi pertama pada interval pertama. Dari yang interval pertama ditulis 0, kemudian ditambah dengan interval pertama untuk interval kedua yaitu 6. Begitupun selanjutnya hingga menentukan jumlah dari semua data yang telah disediakan. Kemudian frekuensi more than, di mana yang ditulis pada interval pertama itu adalah total semua data yang telah ditentukan. Kemudian dikurang dengan frekuensi hingga jumlahnya pada akhir interval yaitu 0. Kemudian di sini terdapat diagram yang didapat dari interval kepuasan fasilitas. Saya akan membacakan mengenai statistika deskriptif, yaitu ada tabel ini menyajikan statistik deskriptif untuk dua variabel utama dalam penelitian, yaitu rata-rata kepuasan mahasiswa dan motivasi pada belajar. Ada N statistik, jumlah responden atau sampel yang digunakan dalam penelitian untuk kedua variabel adalah 57. Kemudian rank statistik tentang nilai yang diperoleh, yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam dataset. Yang pertama, kepuasan mahasiswa, yaitu memperoleh 53,25, kemudian motivasi belajar memperoleh 70. Yang ketiga ada minimum statistik, yaitu nilai terendah yang dicatat dalam dataset. Yang pertama, kepuasan mahasiswa mencapai 35,50, kemudian motivasi belajar 30. Selanjutnya maksimum statistik, yaitu nilai tertinggi yang dicatat dalam dataset. Yang pertama, kepuasan mahasiswa mencapai 88,75 dan motivasi belajar mencapai 100. Kemudian mean statistik, yaitu rata-rata dari seluruh nilai yang dikumpulkan untuk masing-masing variabel. Kepuasan mahasiswa mencapai 67,9868, motivasi belajar mencapai 77,09. Kemudian standar error, kesalahan baku dari mean yang menunjukkan seberapa jauh sampel mean diharapkan dari populasi mean. Kepuasan mahasiswa 1,90508, motivasi belajar 2,146. Kemudian standar deviation, simpangan baku yang mengukur seberapa besar variasi atau penyebaran nilai di dataset. Kepuasan mahasiswa mencapai 14,38303, motivasi belajar 16. Kemudian varian statistik, varian yang merupakan kuadrat dari simpangan baku dan menunjukkan seberapa besar variasi dalam dataset. Kepuasan mahasiswa 206,871, motivasi belajar 262,546. Kemudian interpretasi data, yaitu rata-rata kepuasan mahasiswa memiliki rata-rata 67,9868 dengan simpangan baku 14,38303 yang menunjukkan bahwa nilai kepuasan mahasiswa cukup tersebar di sekitar rata-rata. Motivasi belajar memiliki rata-rata 77,09 dengan simpangan baku 16,203 yang menunjukkan bahwa nilai motivasi belajar juga cukup tersebar di sekitar rata-rata. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa kedua variabel memiliki distribusi yang cukup tersebar dengan nilai motivasi belajar sedikit lebih tinggi dan lebih tersebar dibandingkan dengan nilai kepuasan mahasiswa. Berdasarkan data dari deskriptif statistik yang sebelumnya, didapatkan rata-rata yang kami hipotesiskan sebesar 75 dengan alternatif bahwa yang lebih besar atau lebih kecil dari 75. Dengan
Total data sebanyak 67, rata-rata data kepuasan yang diperoleh atau X bar sebanyak 77,09 dengan standar deviasi sebesar 16,2. Berikutlah penghitungannya. Kami menggunakan rumus Z X bar dikurangi min 0 per standar deviasi bar akar dari N. Z sama dengan 77,09 dikurangi dengan 75 per 16,2 per akar dari 57. Selanjutnya 2,09 dibagi dengan 2,146 dan hasilnya adalah Z 0,97. Dari penghitungan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Z lebih besar dari min 1,96 dan artinya kepuasan fasilitas X berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu ada analisis korelasi. Dalam tabel analisis korelasi ini, N menunjukkan jumlah data yang dimasukkan yaitu sebanyak 57. Korelasi antara variabel rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dengan motivasi belajar yaitu 1. Korelasi antara variabel rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dengan motivasi belajar bernilai 0,767 dengan tingkat signifikansi 0,000 pada tingkat 0,01. Angka 0,767 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dengan motivasi belajar memiliki korelasi yang sangat erat dengan tingkat signifikansi sempurna yaitu 0,00. Karena R hitung dalam analisis penelitian ini bernilai positif, maka hubungan antara kedua variabel tersebut bernilai positif. Dengan kata lain, semakin meningkatnya fasilitas di kampus, maka kepuasan dan motivasi belajar mahasiswa juga semakin meningkat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan analisis regresi. Model summary, nilai korelasi antara variabel independen dan dependen yaitu 0,767 ini menunjukkan adanya korelasi yang positif yang cukup kuat. Nilai R kuadrat sebesar 0,589 menunjukkan bahwa 58,9% variasi dalam rata-rata kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan oleh motivasi belajar. Nilai adjusted R kuadrat sebesar 0,81 mengkoreksi nilai R kuadrat dengan mempertimbangkan jumlah variabel dan ukuran sampel. Nilai ini sedikit lebih rendah dari R kuadrat tetapi masih menunjukkan penjelasan yang signifikan. Standard error of the estimate, nilai kesalahan standar estimasi sebesar 9,30634 yang menunjukkan berapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Adjusted R kuadrat sebesar 0,81 mengkoreksi nilai R kuadrat dengan mempertimbangkan jumlah variabel dan ukuran sampel. Nilai ini sedikit lebih rendah dari R kuadrat tetapi masih menunjukkan penjelasan yang signifikan. Standard error of the estimate, nilai kesalahan standar estimasi sebesar 9,30634 yang menunjukkan berapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Adalah analytic of variance atau ANOVA. Regression sum of square sebesar 60821,364 dengan 1 derajat kebebasan menunjukkan total variasi yang dijelaskan oleh model. Residual sum of square sebesar 4763,438 dengan 55 derajat kebebasan menunjukkan variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Total sum of square sebesar 11584,803 dengan 56 derajat kebebasan. Sum of square total sebesar 1158,803 dengan 56 derajat kebebasan. Mean square, nilai mean square untuk regression adalah 60.821,364 dan untuk residual adalah 86,608. Nilai F sebesar 78761 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Signifikasi alpha value sebesar
sebesar 0,000 menunjukkan bahwa hasil ini sangat signifikan. Secara statistik, alfa kurang dari 0,05 sehingga kita menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa motivasi belajar tidak mempengaruhi rata-rata kepuasan mahasiswa. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi belajar adalah prediktor yang signifikan untuk rata-rata kepuasan mahasiswa dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Itu 9 materi yang kami bawakan adalah fasilitas kampus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi belajar mahasiswa, sementara kekurangan fasilitas dapat menghambat proses belajar dan menurunkan motivasi mereka. Data hubungan antara fasilitas kampus dan kepuasan serta motivasi belajar mahasiswa dapat dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner. Kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengaruh tersebut. Sekian dari kelompok kami, salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.